Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Thorik Alfatan akan memaparkan presentasi proposal tugas akhir untuk keperluan mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Percepatan Digitalisasi UMKM melalui implementasi strategi pemasaran digital cermat dan tepat. Berikut adalah ringkasan bagaimana penelitian yang akan saya jalankan nanti. Berangkat dari sebuah permasalahan, yaitu kesulitan UMKM untuk mengembangkan jangkauan pasar karena mengalami kesulitan dalam bertransformasi dari UMKM konvensional menjadi UMKM digital. Adapun langkah-langkah yang saya persiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menganalisis faktor internal dan eksternal kinerja UMKM dalam mengimplementasikan pemasaran digital. Kemudian mengetahui situasi UMKM dan strategi yang tepat dalam menjalankan strategi pemasaran digitalnya. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan strategi mana yang kiranya tepat untuk dilaksanakan oleh UMKM. Adapun luaran yang saya harapkan dari penelitian ini adalah tercipta strategi pemasaran digital yang tepat untuk dijalankan oleh UMKM berdasarkan hasil analisis yang cermat terhadap faktor internal dan eksternalnya. Berikut adalah yang melatar belakangi mengapa saya mengusulkan judul dan topik penelitian ini. Pertama, UMKM sendiri memiliki potensi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena dari UMKM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Dan di Indonesia sendiri dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan angka penetrasi internet yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,39%. Namun di sisi lain, yaitu hanya 29,8% UMKM yang mampu beralih dari teknologi konvensional ke teknologi digital. Nah, kendala utama yang dialami oleh UMKM tersebut, khususnya di Kabupaten Banyumas, adalah kurangnya keterampilan pemasaran digital dari para pelaku UMKM. Dan permasalahan tersebutlah yang dirasakan oleh PT Salih Herbal Group yang menjadi subjek dari penelitian ini, yaitu mengalami kesulitan yang sama sehingga penjualan produknya stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Adapun sebelumnya, PT Salih Herbal Group ini memasarkan produk secara retail, dan dalam 2 tahun terakhir semenjak masa COVID-19 mulai merambah ke pemasaran digital. Padahal di sisi lain, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendorong percepatan digitalisasi UMKM melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022. Nah, di sini dari latar belakang permasalahan tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemasaran digital yang ada di PT Salih Herbal Group yang telah dilaksanakan oleh PT Salih Herbal Group. Kemudian faktor apa saja yang menjadi faktor kunci yang memengaruhi proses pemasaran digital di PT Salih Herbal Group. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pemasaran digital yang tepat untuk diterapkan di PT Salih Herbal Group. Tujuannya adalah saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses pemasaran yang terjadi, kemudian juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang ada di sana yang menjadi penghambat atau menjadi pendukung di strategi pemasaran digital PT Salih Herbal Group. Dan yang terakhir adalah merumuskan strategi pemasaran digital yang paling tepat dan dapat diterapkan oleh PT Salih Herbal Group. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka, dalam kurun 5 tahun terakhir ini, topik terkait pemasaran ini menjadi subjek penelitian yang banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.
dan metode yang mereka gunakan yaitu menggunakan metode analisis faktor internal perusahaan, eksternal perusahaan, kemudian juga menggunakan metode untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian juga merumuskan strategi-strateginya. Akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut banyak topik yang menganalisis tentang pemasaran, tapi dalam konteks pemasaran digital masih sedikit. Dan kemudian secara general yang dianalisis adalah strategi kinerja perusahaannya, tidak ke spesifik ke bagaimana strategi pemasaran digital. Nah, dan dari tinjauan pustaka tersebut saya mengambil beberapa dasar teori. Di sini adalah diagram kategori alat dan media komunikasi digital yang mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut menjadi strategi pemasaran digital. Di sini ada beberapa komponen yang menunjang aktivitas pemasaran digital menggunakan website. Ini penelitian yang dilakukan oleh Bayani tahun 2014. Ada search engine marketing, kemudian online public relation, online partnership, kemudian interactive ads, optimization email marketing, dan juga viral marketing. Nah, dari teori tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut, dan di sini dari penelitian SARI tahun 2023 terdapat 5 komponen utama dalam strategi pemasaran digital. Pertama adalah search engine marketing, yaitu pemanfaatan website untuk meningkatkan citra produk, dan juga melalui website tersebut perusahaan dapat menggunakan kata kunci yang relevan di dalam search engine, misal seperti platform search engine, misal Google atau Yahoo dan lain-lain, supaya produknya itu lebih mudah ditemukan oleh konsumen atau calon konsumen, dan juga produknya ini secara visibilitas tinggi dan mudah ditemukan. Kemudian ada interactive advertising. Nah, interactive advertising ini adalah penggunaan jasa iklan dari platform-platform tersebut. Di sini adalah iklan berbayar. Kemudian ada online partnership, yaitu penggunaan jasa ketiga dalam mempromosikan produk, misal seperti penggunaan jasa influencer, ada jasa KOL atau Key Opinion Leader, yang mana kita di strategi ini menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki pengikut atau memiliki audiens yang cukup luas untuk mengiring opini mereka terhadap citra suatu produk. Dan kemudian untuk membangun interaksinya adalah melalui sosial media marketing, yang mana di sosial media marketing ini untuk membangun interaksi bersama audiens agar produk atau perusahaan itu dekat dengan audiensnya, membangun komunikasi yang interaktif dengan audiens. Dan yang terakhir adalah email marketing. Nah, email marketing ini menjadi corong akhir, yang mana di email marketing ini dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak. Nah, di sini mulai dari search engine marketing, bagaimana produk produk perusahaan itu dapat mudah untuk diketahui oleh orang, visibilitasnya tinggi. Kemudian interactive advertising adalah bagaimana cara produk kita ini dapat diiklankan melalui jasa iklan berbayar di platform digital. Dan kemudian ada online partnership, bagaimana pembentukan opini terhadap opini konsumen terhadap suatu produk, kemudian membangun interaksinya melalui sosial media marketing. Dan yang terakhir adalah di email marketing ini, email tidak hanya email secara tekstual kan, tapi bisa melalui pesan WhatsApp dan lain-lain, yang mana ini komunikasi langsung kepada konsumen. Jadi dari perusahaan ke konsumen langsung melalui mungkin customer service dan lain-lain, yang tujuannya untuk menanyakan atau memengaruhi mereka untuk mengambil keputusan mau membeli atau tidak produk ini, untuk mengakuisisi para
customer baru. Kemudian dari dasar teori tersebut yang saya ambil untuk menganalisis bagaimana metode analisisnya, saya menggunakan yang pertama adalah analisis SWOT, yang kedua analisis GSPM. Sebagaimana judul yang saya angkat adalah strategi pemasaran digital yang tepat, yang cermat. Yang cermat di sini saya ingin menggunakan analisis SWOT, yang mana menganalisis faktor kekuatan, strength dari perusahaan tersebut, kemudian opportunity, weakness, kelemahannya, kemudian ada faktor opportunity, peluangnya, dan juga faktor-faktor yang menjadi ancaman dari perusahaan. Ini akan dianalisis secara cermat melalui analisis SWOT. Kemudian ada yang namanya metrik quantitative strategic planning matrix atau matrix GSPM. Nah, di sini ini adalah berupa alat analisis secara objektif. Ketika sudah mengetahui faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan, nah maka akan dinilai secara objektif menggunakan matriks GSPM strategi mana yang kiranya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dan paling tepat untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Lebih lanjut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini alur penelitian yang akan saya laksanakan, mulai dari identifikasi masalah, kemudian perumusan masalahnya, setelah itu studi literatur, dan kemudian memulai analisis SWOT. Analisis SWOT di sini adalah menganalisis faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemasaran digital di suatu perusahaan. Dan kemudian setelah mengetahui faktor internal dan eksternalnya, kemudian strategi apa yang sekiranya tepat untuk dilaksanakan, mulailah penilaian menggunakan matriks GSPM. Nah, matriks GSPM ini memilih strategi mana yang paling tepat bagi perusahaan, dan kemudian adalah pemilihan strategi pemasaran digital berdasarkan analisis GSPM tadi, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun teknik pengumpulan datanya, saya awali dengan wawancara. Wawancara di sini nanti akan mendatangkan narasumber dari stakeholder dari PT Salih Herba Group, menanyakan terkait kondisi umum perusahaan. Rumusan masalah pertama yaitu adalah bagaimana proses pemasaran digital yang terjadi di sana. Kemudian hasil wawancara tersebut juga harus divalidasi melalui observasi. Observasi sendiri di sini adalah pengamatan secara langsung. Saya ingin mengecek kebenaran apa yang telah disampaikan itu apakah benar dengan realita yang terjadi melalui observasinya. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Selama proses pelaksanaan pasti perlu dokumentasi sebagai bukti bahwa penelitian yang akan saya jalankan ini benar-benar terlaksana. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner di sini adalah penilaian secara kuantitatif, secara objektif terkait bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi pemasaran digital yang dilaksanakan oleh perusahaan. Oke, adapun teknik analisis datanya, yang pertama adalah analisis EFE dan IFE. Adapun EFE itu adalah faktor-faktor eksternalnya dan IFE itu adalah faktor-faktor internalnya. Ini bisa dilihat seperti tabel berikut untuk teknik analisisnya. Jadi nanti dari peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, menyusun kuesioner sebagai berikut. Terhadap ada faktor-faktor ancaman dan faktor-faktor peluang yang harus diberikan pembobotan dan juga penilaian dari stakeholder perusahaan, dan kemudian hasil tersebut dikalikan untuk mengetahui mana skor yang paling besar, skor terbanyak terhadap faktor IFE dan faktor EFE-nya. Nah, setelah mengetahui faktor nilai dari matriks IFE, skor total IFE dan EFE-nya, di sini ada namanya analisis internal eksternal. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui strategi mana yang paling tepat atau menggambarkan kondisi perusahaannya. Ketika faktor total dari faktor IFE dan EFE-nya ini berada di kuadran 1, 2, dan 4, maka perusahaan
ketika total skor IFE dan EFE ini berada di kuadran 1, 2, 3, maka perusahaan bisa menerapkan strategi grow and build, yaitu mengembangkan dan membangun lebih lanjut. Adapun ketika total skor IFE dan EFE-nya berada di sel 3, 5, dan 7, maka di sini ada strategi untuk mempertahankan. Dan yang terakhir, ketika berada di kuadran ke 7, 8, dan 9, kuadran di sel 7, 8, dan 9, maka perusahaan itu harus melaksanakan strategi beralih ke yang baru atau melepaskan strategi-strategi yang sekiranya sudah tidak relevan lagi. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui kiranya strategi apa yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan, di sini kita masuk ke analisis SWOT-nya. Dari berbagai faktor-faktor tadi, faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, ini diturunkan lebih lanjut menjadi misal strategi SO. Ini adalah bagaimana cara memanfaatkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang. Dan kemudian ada strategi ST di sini, memanfaatkan kekuatan dalam menghindari ancaman. Kemudian strategi WO adalah strategi untuk mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang. Dan yang terakhir adalah strategi WT ini. WT di sini weakness dan threats, yaitu strategi untuk mengurangi kelemahan dan mencegah ancaman. Nah, kemudian lebih lanjut lagi untuk mengetahui kiranya strategi apa yang paling tepat untuk dilaksanakan, perumusan strateginya menggunakan matriks SWOT. Di sini untuk mengetahui kira-kira perusahaan harus bersikap seperti apa. Apakah harus melakukan strategi yang agresif atau strategi yang lebih defensif? Nah, di sini bisa diketahui melalui matriks SWOT. Di matriks SWOT ini terdapat 4 kuadran. Pertama adalah di kuadran pertama, yaitu kuadran yang mendukung strategi agresif, di mana peluangnya tinggi dan juga kekuatan internal dari perusahaan tersebut juga tinggi. Maka strategi-strategi yang harus dilakukan adalah strategi yang agresif. Adapun ketika kekuatannya tinggi akan tetapi memiliki banyak ancaman, maka yang harus dilakukan adalah strategi yang di kuadran 2 ini, yaitu diversifikasi. Adapun yaitu ya ketika perusahaan memiliki kekuatan yang besar akan tetapi ancamannya dari luar itu juga besar, maka melakukan strategi diversifikasi. Lebih tepat untuk melakukan strategi diversifikasi. Dan yang ketiga, di kuadran ketiga adalah ketika peluang perusahaan tinggi akan tetapi dari internal perusahaan itu lemah, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah turnaround, yaitu mencari alternatif-alternatif yang baru, strategi-strategi alternatif yang baru, tidak berpatok ke strategi lama karena secara internal itu lemah. Dan kemudian yang terakhir, ketika dari faktor internalnya perusahaan lemah dan juga ancaman dari luar yang diberikan itu sangat besar, maka perusahaan harus mengambil langkah-langkah defensif untuk agar tetap kinerja perusahaannya ini agar tetap optimal. Oke, di sini adalah untuk mengetahui ya tadi kira-kira perusahaan lebih tepat untuk melaksanakan strategi yang mana, seperti apa, apakah lebih agresif atau lebih defensif. Nah, dari hasil analisis SWOT tersebut kemudian dikomunikasikan kepada para stakeholder di PT Sansielbag Group melalui yang pertama ini melalui matriks GSBM, mohon maaf. Nah, dari faktor-faktor yang tadi ada di penilaian EFE dan IFE, kemudian akan diberikan pembobotan kembali oleh stakeholder yang berkaitan dengan subjek penelitiannya. Dan di sini sudah didapatkan strategi alternatif yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada strategi pertama, kedua, dan ketiga, dan nanti seterusnya strategi apa yang akan diambil. Nah, dari sana untuk teknis penilaiannya di sini ada skor AS dan skor TAS. Adapun skor AS itu adalah attractive score. Attractive score di sini adalah daya ketertarikan.
sama seperti pemberian ranking tadi di bagian EFE dan IFE, dari pihak narasumber akan memberikan penilaiannya terhadap kinerja atau bukan kinerja, kira-kira dari mereka ini menilai strategi yang dilakukan akan tepat dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian dari bobot dan skor AS ini akan dikalikan menjadi skor akhir, yaitu TAS. TAS ini adalah total attractive score. Total attractive score yaitu hasil kali antara bobot dan juga skor AS tadi. Dan nanti dari skor-skor TAS ini yang memiliki skor tertinggi di TAS akan diambil menjadi strategi yang paling tepat digunakan terhadap misal faktor-faktor ini semua dijumlahkan dan akan dipilih dari ketiga strategi ini. Kira-kira strategi mana yang memiliki skor tertinggi, itulah strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Dan ini adalah jadwal kegiatan yang akan saya lakukan selama penelitian nanti, mulai dari observasi di bulan pertama, kemudian memulai pembobotan IFE dan EFE di bulan kedua, dan menganalisis hasilnya di bulan kedua dan ketiga. Setelah itu, setelah mengetahui strategi apa yang tepat untuk dilaksanakan perusahaan, bagaimana perusahaan harus menyikapi strategi yang harus disiapkan itu seperti apa, nah itu dimasukkan ke matriks, nanti dirumuskan menjadi matriks GSPM yang baru bisa dimulai di bulan ketiga ketika sudah mendapatkan skor dari IFE dan EFE-nya, sudah terumus strategi-strateginya. Dan yang terakhir adalah analisis keseluruhan, yaitu mulai dari bulan ketiga dan 4 semuanya akan dianalisis, penarikan kesimpulan dan lain-lain itu ada di sana. Dan nanti untuk pembuatan laporan mulai dari bulan pertama sampai bulan keempat semuanya akan berjalan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.